haleluya, haleluya. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami menghormati Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami yang bersemayam dalam kemuliaan. Tetapi Engkau yang berkenan hadir di antara kami, di dalam kami umat. Terima kasih untuk Roh Kudus yang diberikan diam di dalam kami. Menolong kami saat kami menyembah. Menolong kami menikmati hadirat Tuhan. Menguatkan roh kami dan bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih buat saat-saat ini. Kami datang menyerahkan diri kami kembali ke dalam tangan-Mu saat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Dan hamba sebagai penyampai firman, hamba tunduk di bawah otoritas-Mu. Engkau adalah roh pengajar, penuntun kami kepada segala kebenaran. Roh Kudus, pimpinlah kami saat kami mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Kami siapkan hati kami, siapkan hidup kami, dan kami menyambut firman Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap menerima firman Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Terpujilah Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Sepanjang bulan ini kita akan memperingati hari kenaikan Kristus ke surga dan kemudian 10 hari doa Pentakosta dan memperingati dan merayakan hari Pentakosta. Sebenarnya jadwal saya pada minggu yang terakhir dan saya mengaku dosa saya hari ini hampir lupa kalau karena terlalu lama, hampir 2 bulan yang lalu Ibu Ilse menukar jadwalnya. 1 bulan lewat dan tidak diingatkan. Sehingga tadi saya sudah bersama-sama dengan anak-anak muda di COS Eklesia sedang dalam perjalanan ke Kelapa Gading. Masih di Sunter, terima kasih Ibu Cila. Karena Ibu Cila kirimkan kepada saya susunan acara. Dan memang saya di sepanjang bulan ini beberapa kali akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus. Jadi saya menyiapkan memang beberapa tema tentang Roh Kudus. Terima kasih, jadi itu kerja Roh Kudus juga. Jadi saya tidak berutang malam ini. Jadi saya akhirnya turun pas belum nyampe di Sunter, saya minta ditepiin. Dan saya naik Gojek ke rumah, kena hujan besar di Pasar Baru. Dan saya karena mobil saya yang dipakai anak-anak itu, jadi saya naik Grab ke sini. Terima kasih Bu Cila. Roh Kudus menolong melalui Bu Cila mengingatkan saya. Dan saya dari pagi saya ingat saya khotbahnya minggu terakhir. Memang jadwalnya minggu terakhir, tapi saya lupa kalau Ibu Ilse sudah meminta saya untuk menukar jadwalnya. Terpujilah Tuhan. Tapi tema di sepanjang bulan ini saya kira kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Dan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Hidup sebagai orang percaya. Kita menerima anugerah keselamatan di dalam penebusan Kristus bagi hidup kita. Hari ini saya dan saudara ada sebagai bagian dari produk kasih karunia Tuhan bagi kita. Firman Tuhan katakan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita percaya, kita yakin, tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Itu karena Kristus telah menjadi perantara bagi kita, menggantikan kita, Dia menghubungkan kita dengan surga. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kita. Dan luar biasanya, bukan hanya Kristus datang bagi kita menebus kehidupan kita, kita memiliki jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Kita melangkah dengan percaya. Orang Kristen kalau ditanya, kamu yakin masuk surga kalau meninggal? Dengan yakin kita berkata, yakin. Karena apa? Karena Kristus telah menebus kehidupan kita. Ada kepastian keselamatan bagi kita. Tapi satu hal yang luar biasa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Dia menderita, Dia mati dan bangkit, Dia naik ke surga dan akan datang kembali. Kita tidak dibiarkan sendirian.
Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa atau pengaruh. Walaupun ketika dia bekerja ada kuasa dan pengaruh yang nyata di dalam kita. Tapi Roh Kudus adalah seorang pribadi. Allah Trinitas gak bisa dipisahkan. Sejak dari penciptaan firman Tuhan sudah katakan bahwa Roh Allah belayang-layang di atas permukaan air. Jadi sejak penciptaan dia telah ada. Dia mempengaruhi, mengilhami penulis-penulis kitab dalam menuliskan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan nabi-nabi. Tetapi itu bekerja secara sporadis, menghinggap. Dan kemudian roh nubuat turun ke atas orang demi orang. Tapi kita bersyukur setelah Yesus Kristus naik ke surga. Dan firman Tuhan yang akan kita bacakan malam ini, bahwa Bapa mengirimkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga, tapi aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dari kata allos, parakletos. Di bahasa asli ada beberapa kata yang digunakan tentang kata lain. Ada heteros, tetapi dikatakan allos berarti penolong yang sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Yesus. Dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang menyertai kamu sampai kapan? Firman Tuhan katakan selama-lamanya. Saya dan saudara diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Sejak kita lahir, kita bertumbuh, kita menjadi besar. Secara kehidupan jasmani kita butuh penolong, kita butuh orang lain. Secara rohani juga demikian. Ada banyak orang berpikir kehidupan di dalam roh yang penting sendiri. Dengan TV, dengan nyembah. Ada masa di mana kita bersendiri, tetapi hidup rohani kita dibentuk dalam komunitas. Kita ditolong untuk bertumbuh di tengah komunitas. Kita tidak dapat keluar dari komunitas dan berharap kita akan bertumbuh. Karena Tuhan menempatkan kita hidup dan bertumbuh secara normal melalui orang-orang yang ditempatkan di sekeliling kita. Kita makhluk sosial, diciptakan dengan orang-orang di sekeliling kita untuk saling menolong. Sejak manusia pertama Tuhan bilang gak baik dia sendiri. Tuhan menciptakan kepadanya, memberikan seorang penolong yang sepadan. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang penolong yang tadinya sepadan itu ya berubah fungsi. Di kemudian hari banyak juga yang perongrong, nggak ada di sini sih, di tempat lain. Tetapi fungsi berubah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dari firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan tahu bahwa setiap manusia, siapapun dia, membutuhkan sahabat, membutuhkan penolong dalam kehidupan. Kenyataan-kenyataan di dalam hidup manusia itu, pertama manusia itu gak bisa hidup tanpa penolong. Sehebat-hebatnya dia, segagah-gagahnya seseorang, semulti talentnya seseorang, dia perlu penolong. Tuhan menempatkan orang tua di atas kita, menolong kita, mengarahkan hidup kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan-masukan kepada kita, menanamkan nilai-nilai, dia menolong kita. Tapi kita orang tua, Tuhan memberikan suami atau istri sebagai penolong bagi kita dalam kehidupan. Tuhan memberikan penolong di sisi kita. Tuhan juga memberikan penolong di bawah kita. Orang tua punya anak-anak.
Anak-anak kok penolong? Iya. Ada nggak orang tua di sini nggak pernah nyuruh anaknya? Nyuruh pasti. Bukan hanya itu, melalui anak kadang kita bisa belajar sesuatu. Di kantor, di dunia kerja, dimanapun, kita pokoknya tidak bisa hidup tanpa penolong. Tetapi penolong dalam hidup kita selalu berada di luar diri kita, betul? Orang tua sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, anak, pasangan hidup, dia ada di luar diri kita. Asisten kita. Dan semua penolong dalam hidup kita, semuanya terbatas. Karena di luar diri kita, dia gak bisa memahami sepenuhnya pikiran kita. Gak bisa memahami sepenuhnya perasaan kita. Kalau kita belajar pelajaran-pelajaran dalam kehidupan keluarga, biasanya untuk memberikan konseling pranikah, belajar perbedaan pria dan wanita dalam berbagai hal. Dan salah satu hal, kadang-kadang perempuan berpikir bahwa laki-laki itu tahu segalanya. Sehingga kadang apa yang dia gak nyatakan, dia harap suaminya mengerti. Kamu gak ngerti sih? Gak ngerti lah kalau gak diomongkan, ya. Karena apa? Penolong rekan kita ada di luar diri kita. Dia hanya bisa memaknai, mendengar, mengetahui sesuatu dari diri kita yang kita nyatakan. Entah melalui ekspresi, entah melalui kata-kata kita, entah melalui perilaku kita. Sehingga kita perlu sharing, kita perlu berbicara. Karena dengan demikian kita menyatakan apa yang kita perlukan. Semua bersifat terbatas. Sehingga kita ada di dalam satu masalah, yaitu sebenarnya kita tidak dapat hidup tanpa penolong. Kita membutuhkan penolong, tetapi semua penolong ada di luar diri kita. Sehingga semua penolong yang diharapkan seringkali melakukan tidak sesuai dengan harapan kita. Mengecewakan. Tapi kita bersyukur Tuhan menyediakan solusi bagi saya dan saudara. Bapa di surga memberikan seorang penolong bagi kita. Penolong itu akan tinggal di dalam kita, kata firman Tuhan. Sehingga dia dapat mengerti pikiran kita, memahami perasaan kita, merasakan apa yang kita rasakan, sehingga dia dapat menolong kita. Dan firman Tuhan katakan penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Karena dia adalah penolong ilahi, sehingga dia tidak terbatas. Dan inilah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Dia ilahi, dia tidak terbatas. Dia mampu menyelami seluruh kehidupan kita. Sehingga malam ini saya ingin sharingkan kebenaran yang sederhana bagi kita. Bahwa kita semua membutuhkan Roh Kudus. Dia sahabat sejati dan penolong yang setia. Semua orang yang terbaik di sisi kita, di dalam hidup kita, terbatas dan satu saat tidak akan ada lagi. Orang tua kita satu saat tidak akan ada lagi. Pasangan hidup kita salah satu akan pergi duluan, mau tidak mau. Anak-anak kita, segala sesuatu di sekeliling kehidupan kita yang kita harapkan, semua adalah penolong yang terbatas yang hidup di luar diri kita. Tetapi ada satu penolong yang tidak terbatas, yang ilahi. Dialah Roh Kudus. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Roh Kudus penolong di dalam diri kita, next, memberi dinamis, memberikan kuasa, kemampuan dan kekuatan adikodrati bagi kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya kira mungkin itu akan disampaikan pada hari Pentakosta. Next, menyatakan kepada kita bahwa ada 3 hal. Hal yang pertama, Roh Kudus penolong dalam diri kita, memberi dinamis, dan dia menyatakan kepada kita bahwa yang pertama, kita tidak pernah sendiri. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan yang kita baca sekali lagi. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus diutus bagi saya dan saudara untuk menyertai kita menjadi penolong ilahi yang menyertai kita, yang hidup dan tinggal di dalam kita, dan menyatakan bahwa dalam hidup ini kita gak pernah sendiri. Amin. Coba kasih tahu sebelah, kamu gak pernah sendiri. Kok pada takut? Kamu gak pernah sendiri. Dalam hidup kita di sini mungkin banyak orang muda. Hari ini kita punya pasangan yang itu. Besok mungkin ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal, kita gak pernah sendiri. Ada sahabat sejati bagi hidup kita, yaitu Roh Kudus. Semua orang bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, cuma Roh Kudus yang bisa menyelami pikiran, perasaan dan hati kita. Pertolongannya sempurna bagi kita. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Ketika orang-orang terdekat yang kita harapkan akan menolong kita pergi dari hidup kita, Tuhan dalam kesetiaannya tetap bersama-sama dengan kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Dia tidak dibatasi ruang, dia tidak dibatasi apapun. Dia mengenal perasaan kita. Pernah enggak kita merasa ada masa-masa dalam hidup kita di mana Roh Kudus menghibur kita dengan cara-cara yang kita kemudian sadari bahwa itu adalah sebuah bentuk penghiburan dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah sahabat sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia melindungi kita dari yang jahat di dalam ayat 17. Dia roh kebenaran yang hanya dikenal oleh orang yang benar. Sehingga bersama Roh Kudus kita tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. Dia menyertai kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia, bukan hanya dalam bicara tentang Roh Kudus, bukan hanya dalam kehidupan pelayanan. Dalam hidup sehari-hari kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan penghiburan, kita membutuhkan damai sejahtera, kita membutuhkan pertolongan. Roh Kuduslah yang ada di dalam kita, yang memberikan kita apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan katakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti apa yang dunia berikan. Apa itu damai sejahtera? Bukan kehidupan yang tanpa tantangan. Tapi damai sejahtera lah yang membedakan kehidupan orang di dalam Kristus dan di luar Kristus. Yaitu kita dapat tenang di dalam keadaan hidup kita. Karena apa? Karena kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Roh Kudus penolong kita. Aktifkan Dia. Bayangkan kalau kita punya sahabat tetapi kita gak izinkan dia ngomong. Kita punya sahabat tapi kita gak izinkan dia untuk bersama-sama menolong kita. Pada waktu kita menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan Dia memeteraikan kita. Kita ini milik kepunyaan Allah oleh penebusan Kristus. Dan Roh Kuduslah, ada beberapa fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah fungsi pembaharuan. Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali. Wajah kita tetap sama ya, waktu kita lahir menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi apa yang diperbaharui? Roh kita. Fisik kita masih sama, tetapi kita diperbaharui dari dalam. Sehingga kita ketika kita dikuduskan, kita dibenarkan karena kita menyerahkan diri kepada Kristus. Roh Kudus itulah yang melahirkan kita kembali. Itu disebut lahir baru. Jadi bertobat bukan sekadar casing, kayak jam rusak bagian luar diperbaiki. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bagian dalam mesin kehidupan kita dibaharui. Dari dalam
Dan itu adalah kerja Roh Kudus. Bukan hanya itu, firman Tuhan katakan dia memeteraikan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Roh Kudus ada di dalam hidup orang percaya. Sehingga pertama Tuhan mengenali siapa milik kepunyaannya. Ada Kristus di dalam hati kita, tapi ada Roh Kudus yang telah memeteraikan kehidupan kita, ini milik Allah. Sehingga iblis juga kenal siapa kepunyaan Allah. Dia tahu ada cap, ada meterai di dalam hidup setiap orang percaya. Dia bisa ganggu, tapi dia gak bisa kuasai. Karena apa? Ada meterai Roh Kudus. Roh Kudus lebih besar setiap roh yang ada dalam dunia ini. Dia tahu, pertama Tuhan tahu siapa kepunyaannya di tempat ini. Tapi yang kedua, iblis juga tahu siapa kepunyaan Tuhan, yang gak bisa dia apa-apain dalam hidup ini. Dan hati nurani kita juga bersaksi bahwa kita ini milik kepunyaan Tuhan. Roh Kudus penolong kita. Kita gak pernah dibiarkan sendiri. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Gak selalu Tuhan meluputkan kita dari masalah, tapi dia menyertai kita, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Itu bedanya sukacita dengan kegembiraan dunia. Sukacita kadang ada uang, gak ada uang, tetap hati kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan. Ada masalah besar, tetapi ada orang-orang yang karena percaya tinggal di dalam Tuhan, ada damai dalam hati. Dan itulah yang diberikan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Roh Kudus penolong kita, kita gak pernah sendiri. Mungkin ada kita yang hidup sendirian di rumah, tapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Dia mengenal pikiran kita, dia mengenal hati kita, dia mengenal perasaan kita, dia mengenal harapan-harapan kita. Dan dia adalah Tuhan yang setia bagi hidup kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, bahkan ada hal-hal yang kita belum ucapkan, Tuhan lakukan karena dia mengerti segala sesuatu. Saya sering merasakan itu seperti Tuhan bilang, aku tahu apa yang engkau butuh. Kau lakukan apa yang harus engkau lakukan. Tapi aku bertanggung jawab atas hidupmu. Dan itu adalah suara Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Yang kedua, Roh Kudus penolong di dalam diri kita, menyatakan kepada kita bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 sampai 27 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan katakan oleh Roh Kudus di dalam kita akan menuntun kita kepada kebenaran. Dia mengajarkan segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan yang telah dikatakan Yesus. Jadi satu hal, kalau ada orang bilang bahwa ini suara Roh Kudus, tapi bertentangan dengan firman, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Karena kerja Roh Kudus adalah meneguhkan firman Tuhan. Kerja Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang telah Yesus ajarkan. Dia meneguhkan, itu kerja Roh Kudus. Dia bukan hanya meneguhkan, mengingatkan, menuntun kita, tapi dia juga memberikan kita kemampuan untuk hidup benar. Luar biasa ya.
Firman Tuhan berisi perintah dan janji. Kita ini manusia masih hidup dalam daging dan darah. Kita berjuang dalam hidup ini untuk melakukan kebenaran. Tapi kita bersyukur karena kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Bisa stres, bisa hancur-hancuran, tapi kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup dan dengar-dengaran dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia memberikan sinyal-sinyal di dalam hati kita. Kamu salah itu. Kita pengen ngamuk, kamu salah. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus menolong kita melakukan firman. Kita orang yang gak pernah minta maaf umpama. Tapi Roh Kudus bilang kamu salah. Dia mendorong hati kita. Kita mendatangi orang di mana kita bersalah. Itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita yang lemah ini. Yang hidup berjuang. Melawan daging untuk menaklukkan, untuk tunduk kepada roh, kepada kehendak roh, kepada firman Tuhan. Dia menolong kita. Dalam melayani pun demikian. Pengetahuan kita ini terbatas, pengalaman kita terbatas. Tapi saat kita bergantung kepada Roh Kudus, Roh Kudus menolong kita melakukan hal-hal bahkan yang mustahil bagi kita. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah, memiliki kekuatan ilahi, memiliki pengetahuan ilahi, mengetahui kebenaran itu. Kekuatan ilahi untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk bertahan di tengah tantangan dan tetap tenang. Dan untuk hidup menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22-23. Mana ada saya dan saudara dari diri kita mampu menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan daging kita. Karena itu disebut buah roh, kerjasama kita dengan Roh Kudus. Tapi dengar-dengaran sama dia. Kalau dia bicara, ada orang, Roh Kudus bicara di hati kita, diam, suruh diam. Akhirnya dia berhenti ngomong. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita, Roma 8 ayat 26. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Pernah gak ngalami dalam kehidupan ketika ada masa dalam hidup kita, kata-kata kita udah gak terbatas, udah gak bisa kita ngomong. Saat itu Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. Mengucapkan kata-kata doa kita kepada Bapa. Dia menghubungkan kita pada perbendaan surgawi. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Sehingga kita dapat mengakses apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan segala sesuatu tentu sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, untuk mengetahui kebenaran. Kedua, untuk menghidupi kebenaran dan melakukannya. Tetapi juga di dalam kehidupan dalam melayani Tuhan. Dan kita harus dengar-dengaran. Sekali kemarin ketika kami rapat jam 6 pagi, ada seorang bertanya kepada Bapak Gembala kami, Pak, gimana sih? Saya pengen sekali mendengar suara Roh Kudus secara audible. Kalau kita semua tersenyum, kata Bapak Gembala, Roh Kudus itu bisa bicara dengan segala macam hal yang sudah ada firman Tuhan. Kita tidak harus menunggu seperti itu untuk melakukan sesuatu. Dan saya tidak tahu, mungkin saja ada orang mengalami itu, tetapi dari pengalaman-pengalaman bahwa Roh Kudus berbicara, kita punya pendengaran rohani. Yang ketika kita melatihnya, mengujinya, dan terkonfirmasi, dan kita mau melakukannya, kita akan menjadi semakin peka. Roh Kudus menolong kita untuk menangkap sinyal-sinyal melalui penglihatan secara rohani, saya katakan itu. Tapi juga dari firman Tuhan, Roh Kudus bicara ke dalam kehidupan kita yang terutama. Roh Kudus bisa memakai pengalaman-pengalaman hidup kita untuk bicara kepada kita. Roh Kudus bisa bicara melalui orang-orang yang memberikan nasihat atau mengatakan sesuatu kepada kita. Sehingga kita diteguhkan oleh kebenaran itu. Roh Kudus bisa menggunakan segala cara. Tapi dalam diri kita,
Dia bisa berbicara melalui pendengaran rohani kita. Dia bisa berbicara melalui penglihatan secara rohani. Saya tangkap itu sebagai sesuatu yang dilihat secara roh. Saya tidak bisa melihat seperti orang-orang bilang suka lihat itu, enggak pernah. Tetapi saya merasa dipimpin Tuhan ketika untuk melayani secara spesifik. Saya tahu bahwa itu ditunjukkan Roh Kudus. Pertama, tidak memberikan ketakutan. Kedua, menyatakan sesuatu sehingga saya dapat melakukan pelayanan lebih tepat sesuai dengan arahan. Ada banyak kesaksian yang saya alami. Pada suatu saat ada, dari sekian banyak saya ingat, masih ada suami saya, kami ditelepon seseorang. Orang itu anak Tuhan, tetapi kami diminta melayani saudaranya yang jauh di rumah sakit Karolus. Dan orang ini kami tidak kenal, seorang pria muda. Dan sudah 3 bulan dia terbaring dan tidak ada harapan. Dan saya ditelepon untuk memimpin dia doa penyerahan. Pada waktu saya datang dan suami saya waktu itu. Dan karena dia laki-laki, saya bilang sama suami saya untuk coba bicara dengan dia. Ada saksi-saksi orang yang mengajak kami. Dan ada ibu dari pria ini. Kemudian tidak lama datang ada tim kunjungan dari CWS. Dan waktu hendak berbicara, suami saya mau hendak mendoakan. Tapi Roh Kudus memperlihatkan sesuatu kepada saya di dalam hati orang itu. Dan ketika saya mengatakannya, dia tersentak dan dia mulai menangis. Tapi satu yang saya ingat, dia katakan kepada saya, "Kenapa ibu tahu?" Saya bilang, "Saya tidak tahu apa-apa, bahkan engkau saya tidak kenal. Tapi Roh Kudus yang di dalam saya tahu tentang hidupmu. Dan bagaimana Roh Kudus ingin menolong engkau. Perkara kesembuhan adalah perkara mudah bagi Tuhan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupanmu? Kalau engkau sembuh, adakah kepentingan Tuhan dalam hidupmu? Yang terpenting hari ini adalah engkau Roh Kudus ingin memulihkan engkau dari segala perbuatan-perbuatanmu yang tersembunyi." Dan dia mulai menangis, Baru mulai berdoa, pimpin dia untuk terima Tuhan Yesus. Ayo ulangi, walaupun dia sudah Kristen katanya. Kembali dari nol, mengaku dosa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya melihat sesuatu lagi dan saya konfirmasi, tanyakan kepada dia. Dia bicara, "Kenapa ibu tahu?" Dan dia mulai menangis. Dia bilang, "Saya tidak mampu menatap kamu. Kenapa kamu tahu tentang hidupku?" Saya bilang, "Saya tidak tahu apa-apa. Saya sama dengan kamu. Tapi Roh Kudus, Tuhan mengasihi kamu. Dan Roh Kudus yang Maha Tahu itu tahu apa yang harus dia tolong dari hidupmu." Singkat cerita, malam itu dia dilepaskan. Dan dia dibaptis Roh Kudus di atas tempat tidur rumah sakit. Dia berkata-kata dalam bahasa roh dan itu lama sekali setelah 3 tahap melayani. Dan hari itu masih kita di situ, dia bangun dan dia minta makan. Tuhan memberikan dia waktu sekitar 9 bulan. Dan saya tetap berbicara dari dia di telepon dan menghubungkan dia ke sebuah yayasan yang melayani orang-orang seperti dia. Tapi satu hal yang saya mau saksikan, bahwa dalam kehidupan ini pun, dalam melayani kita perlu dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Jangan sok tahu, saya sudah biasa, pokoknya begini modelnya. Enggak. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, belajarlah tunduk kepada Roh Kudus. Caranya dengan melatih pendengaran rohani, melatih apa yang ada di hati kita yang kita sebut banyak impresi secara rohani. Roh Kudus menolong kita untuk berjalan dalam tuntunannya dan betapa indah ketika kita melakukan dalam tuntunannya. Roh Kudus adalah sumber kuasa, sumber tuntunan, sumber pertolongan, dan dia mengerti kehidupan setiap saya dan saudara. Dan kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman karena Roh Kudus penolong kita. Satu saat di masa COVID 2 tahun lalu,
Dan saya sedang makan, dan kita tahu bahwa masa-masa itu adalah masa-masa pergumulan secara ekonomi. Saya sedang makan, bukan sedang makan, mau makan. Saya sedang mengambil sendok, mau menyuapkan makanan ke mulut. Dan Roh Kudus, saya katakan Roh Kudus karena itu tidak ada di dalam pikiran saya, memperlihatkan wajah seorang ibu di muka saya. Dan saya enggak lihat secara kasat, tapi saya tahu itu adalah penglihatan secara rohani. Saya menangis ketika diperlihatkan. Dan saya entah kenapa saya lepaskan, saya enggak jadi makan. Saya isi OVO saya. Dan saya chat ibu itu, minta alamatnya. Saya pesankan dulu kan bisa, bukan Gomart saya ingat. Untuk membelanjakan dan mengirimkan beras pada malam-malam, saya ingat jam 8 malam. Dan tiba-tiba ketika itu sampai, dia telepon dan dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh dan dia katakan, Bu Grace, kenapa bisa tahu? Kami enggak punya apa-apa. Dan saya katakan, saya enggak tahu, tapi Roh Kudus itu tahu. Dan Roh Kudus selalu memakai orang lain yang mau dituntun oleh Roh Kudus untuk berbuat sesuatu. Dan ternyata indah ya, kalau kita ada di dalam tuntunannya, Tuhan selalu menghubungkan, terhubung dengan surga, terhubung menjadi jawaban bagi orang-orang. Dan itu adalah kerja Roh Kudus. Karena pentingnya kita hidup berjalan bersama penolong kita yang setia, yaitu Roh Kudus. Gimana di dalam kerja, di dalam banyak hal, kita perlu datang dan minta tuntunannya di dalam kehidupan. Sering menghadapi orang-orang konsel yang saya tidak tahu. Ada orang banyak ngomong, ini begini, ini begitu. Saya bilang gak usah dulu ngomong. Biarkan saya mendapatkan dari Tuhan apa yang saya harus lakukan. Sehingga paling tidak saya juga bisa melatih penundukan diri saya. Dan kesensitifan terhadap apa yang Tuhan mau. Dalam kehidupan ini Tuhan tahu segala sesuatu. Dan Dia menjawab apa yang kita perlukan. Karena Dia adalah Roh yang Maha Tahu. Bergantunglah kepada Dia dan berjalanlah bersama dengan Dia. Yang ketiga, Roh Kudus, penolong dalam diri kita, memberi dinamis, kuasa, kemampuan dan kekuatan adikodrati untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Kenapa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan enggak disebut pemenang, tapi lebih dari pemenang? Menurut Roma 8 ayat 37. Kalau pemenang itu orang yang berjuang, sebenarnya latar belakangnya oleh olahraga tinju. Dia menang, dia pemenangnya. Tetapi orang yang lebih dari pemenang adalah sebenarnya bukan dia yang bertarung, tapi dia kemudian menikmati hasil dari orang yang bertarung dan menang. Bukankah dalam kehidupan kita, Kristuslah yang telah mati di atas kayu salib bagi jiwa kita. Tapi melalui Kristus, kita menerima setiap hal yang disiapkan surga buat hidup saya dan saudara. Amin. Karena itu kita disebut lebih dari orang-orang yang menang. Karena kita menikmati, bukan kita yang disalib, yang mati di kayu salib. Kita gak punya apa-apa, kita bahkan gak punya hak apa-apa. Tapi karena Kristus telah menebus kehidupan kita, mencurahkan darahnya bagi kita. Sehingga di dalam namanya ada kuasa. Di dalam namanya ada kekuatan, di dalam namanya ada kemenangan. Dan hari ini saya dan saudara bisa mengucapkan di dalam nama Yesus setiap doa-doa kita dan kita menerimanya. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Dan yang luar biasa karena Roh Kudus. Yang disebut firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia. Hidup di dalam saya dan saudara. Setan gak pernah takut sama kita karena dia lebih berpengalaman dari saya dan saudara. Dia adalah malaikat dulunya. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara, yang setan takut lihat Roh Kudus di dalam kita. Amin. Karena itu dengan kekuatan kita, sepinternya kita, sehebatnya kita
Kita nggak bisa menaklukkan kegelapan kalau kita hidup berjalan dengan kekuatan kita. Roh Kuduslah di dalam kita. Roh yang lebih besar itu tinggal di dalam kita. Kalau saya menghadapi manifestasi-manifestasi kegelapan, teman saya Juwita pernah ngomong sama saya, serem juga kalau saya lihat. Saya bilang, perhatikan dan pikirkan, bukan kita, tapi Roh Kudus di dalam kita. Kita ini hanya alat, berikan diri, berikan hidup kepada Tuhan. Dan biarkan Dia bekerja di dalam kita. Roh Kudus, roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita merdeka di dalam Kristus, Roma 8 ayat 13 sampai 14 dan 16. Menang atas dosa dan perhambaan dosa. Roh Kudus memberikan kita kemerdekaan. Roh Kudus menolong kita untuk hidup sebagai orang-orang yang bebas dari intimidasi kegelapan. Itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus membebaskan kita dari ketakutan, menang atas tuduhan rasa bersalah masa lalu dan kegagalan. Saya bertemu dengan orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, itu sudah orang Kristen, kenapa dia bisa dirasuk setan? Saya katakan yang pertama, ada 3 hal yang harus kita cek. Yang pertama, itu bukan bicara tentang agama, bukan sekedar bicara tentang Yesus dalam pikiran dan kata-kata. Rama, apakah orang tersebut benar-benar telah hidup di dalam Kristus? Bagaimana caranya seseorang dikuasai oleh Roh Kudus adalah dia benar-benar tinggal di dalam Kristus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, syaratnya bahwa Yesus telah menjadi Tuhan dan Raja atas hidupnya. Yesus bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa, mengampuni setiap kita jatuh, kita bersalah, menjadi juru selamat ketika kita sakit, menyembuhkan kita, menjadi juru selamat ketika kita bermasalah, menolong kita. Tapi Dia harus menjadi Tuhan yang memimpin dan berkuasa atas hidup kita. Dia harus menjadi Raja di mana kita tundukkan hidup kita kepada Tuhan. Baru Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup kita. Bagaimana Yesus bisa benar-benar merajai hidup kita? Bereskan dosa-dosa kita. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang gak pernah diakui di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi celah bagi kegelapan untuk menyerang hidup seseorang. Karena setiap kali perlu kita datang kepada Tuhan untuk membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga iblis gak bisa bilang kita sesuatu dari masa lalu kita. Karena ketika kita sudah mengakui dan membereskan di hadapan Tuhan, dosa kita sudah disucikan. Amin. Kita dipandang sebagai orang benar di hadapan Bapa. Dan iblis tidak punya kesempatan, pintu untuk menyerang hidup kita. Dosa harus dibereskan. Sehingga Kristus merajai hidup kita. Dan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Tapi yang kedua, jika ada seseorang telah menjadi Kristen tetapi pernah mengikat kontrak dengan pekerjaan kegelapan dan belum diputuskan. Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal bersama-sama dengan roh kegelapan. Kita tidak bisa mengikat perjanjian dengan, kalau ada pria dengan seorang wanita kemudian dia tidak putuskan, dia sudah dengan perempuan yang lain. Ada orang-orang yang pernah, entah dia, keluarganya, pernah mengikat perjanjian dengan kegelapan. Harus diputuskan untuk dapat mengikat perjanjian dengan Allah. Karena Roh Kudus, Roh Allah, hanya dapat tinggal leluasa bekerja dalam hidup orang-orang yang benar-benar tidak terikat kepada hal lain selain kepada Tuhan. Tapi yang ketiga adalah ada orang-orang Kristen yang masih menyimpan luka batin, dendam, dan menolak mengampuni. Kenapa firman Tuhan katakan mengajarkan kita doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ada dalam kurung di situ, karena jika seorang tidak mengampuni,
maka dosanya tidak diampuni. Dan tidak ada orang yang dapat terhubung dengan surga tanpa dosanya diampuni karena menolak mengampuni. Itu adalah celah bagi pekerjaan kegelapan. Karena itu pentingnya dalam hidup kita sungguh-sungguh membereskan kehidupan dan jangan pernah hidup dalam luka-luka batin. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan kehidupan kita sehingga kita dapat mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan sepenuhnya tanpa penghambat dalam hidup kita. Itu sebabnya kehidupan kekristenan bukan sekedar agama, tapi suatu pengalaman hidup di mana Kristus merajai hidup kita dan di mana Roh Kudus sungguh-sungguh mengambil alih dan memimpin seluruh hidup kita dengan penyerahan kita yang terus-menerus kepada Tuhan. Jadi kalau ada celah itu, satu hal saya ajarin teman-teman saya juga seperti itu. Ada orang berkata seperti ini, itu psikologis. Saya katakan ada cara mudah yang dari luar untuk membedakan mana kerja kegelapan dan mana gangguan psikologis. Tes melalui firman Tuhan. Adakah dia bereaksi terhadap ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan tentang ketuhanan Kristus? Filipi 2 ayat 9 sampai 11, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Wahyu 12 ayat 10, pemerintahan Kristus oleh darah anak domba. 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus di dalam kita lebih besar. Kalau dia bereaksi, itu gangguan kegelapan. Karena gangguan psikologis tidak akan bereaksi terhadap ayat firman Tuhan. Dan satu hal bahwa Tuhan oleh Roh Kudus dalam kita menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita dapat menghidupi kebenaran, kita dapat berjalan di dalam kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus memberikan kita kemenangan dalam peperangan rohani. 1 Yohanes 4 ayat 4, Yakobus 4 ayat 7. Kita menaklukkan pekerjaan kegelapan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan otoritas Allah di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Melepaskan kuasa Tuhan mengalir dari hidup kita dan menyatakan pemerintahan Kristus atas segala sesuatu. Pada hari Pentakosta kita melihat apa yang dialami oleh rasul-rasul. Mereka sudah menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pemberdayaan dalam pelayanan. Semua orang Kristen yang sudah menyerahkan hidup kepada Kristus bisa melayani. Tetapi satu hal, kuasa Pentakosta, Roh Kudus turun di atas orang percaya, memberdayakan saya dan saudara untuk berjalan di dalam kuasa Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan. Kata firman Tuhan. Apa itu? Melihat karya Tuhan nyata. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, untuk menyembuhkan orang-orang, menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan saya dan saudara bukan hanya dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaan Allah, dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Ditolong dan disertai untuk menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita surgawi. Tetapi juga dipakai oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk melayani dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang surga sudah siapkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Pertanyaannya pada malam ini, apakah saya dan saudara telah membuka hati untuk mengundang Dia menguasai hidup kita, melibatkan Dia dalam setiap bagian hidup kita, dan bukan hanya meminta mengundang Dia, tapi mengaktifkan Dia. Caranya mengaktifkan dengan firman, dengan doa, di dalam penyembahan. Mintalah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin dan mengarahkan kita. Mintalah Roh Kudus untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya di dalam dan melalui hidup kita.
Firman Tuhan telah diberikan kepada kita. Tuhan menyediakan sarana doa bagi saya dan saudara. Tapi Roh Kuduslah yang menghidupkan itu semua. Firman dan doa. Sehingga ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kita menyatakan itu, Roh Kudus menghidupkan semuanya itu. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang mengejutkan saya, tetapi dari situ saya banyak belajar. Satu saat di Menara Doa, dulu saya memimpin Menara Doa Taman Sari. Dan ada banyak orang-orang datang dengan berbagai latar belakang karena juga berbagai gereja, saya tidak tahu. Sehingga pada waktu kami menyembah, kadang-kadang orang baru masuk dan mereka bermanifestasi. Saya pikir ini mengganggu orang berdoa untuk bangsa. Sehingga ada seorang ibu, dia bermanifestasi, sementara kami mau berdoa buat bangsa dan negara, dia bermanifestasi kegelapan. Dan saya pikir ini sungguh mengganggu. Satu hal, itu yang saya katakan, Tuhan telah memberikan kita otoritas itu. Saya capek, saya pikir untuk lakukan sesuatu atau mengganggu orang yang berdoa. Jadi saya hanya katakan, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, kamu duduk. Dia duduk. Terus dia tangannya begitu-begitu. Saya kata, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan tanganmu, diam. Dia diam tapi dia kaku. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan, malaikat ikat tangan dan kakinya. Benar-benar kayak diikat. Dari mana Roh Kudus menghidupkan firman, menghidupkan doa dan pernyataan kita di dalam pelayanan, supaya kita dapat melakukan pelayanan dan benar-benar kuasa Tuhan nyata bahwa iblis telah dikalahkan. Tapi bagaimana orang percaya tahu mengaktifkan kerja Roh Kudus dalam kehidupan. Tuhan telah memberikan saya dan saudara kuasa untuk menang atas persoalan-persoalan hidup kita, menang atas segala kelemahan kita, menang atas dosa kita, menang atas pekerjaan kegelapan, dan menang atas intimidasi ke dalam pikiran kita. Kita lebih dari orang-orang menang. Roh Kudus memberikan kita kemerdekaan untuk hidup dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Semua kita orang-orang muda yang banyak di sini, Tuhan mau pakai menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Tapi hiduplah, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, sahabat sejati kita, penolong yang setia menyertai kita sampai Yesus Kristus datang kembali. Dia menolong kita dalam segala hal. Tetapi pertanyaannya, maukah kita ditolong oleh Dia? Maukah kita mengaktifkan kerjanya dalam hidup kita? Dalam diam kata-kata di hati kita, Tuhan menuntun kita. Dan satu kali kita taat, satu kali kita dengar-dengaran, kita akan lebih peka untuk hal yang kedua. 2 kali kita dengar-dengaran, kita akan lebih peka. 3 kali kita dengar-dengaran, kita akan semakin peka. Karena kita bekerja sama dengan Dia, maka Dia suka menyatakan rahasianya bagi orang yang mau diajak bekerja sama. Amin. Kalau kita mau tunduk kepada Dia dalam seluruh hidup kita, maka Dia mau akan memakai kita, berbicara dengan kita dan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bolehkah kita naikkan pujian ini, refnya saja. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci.